begini, siapapun yang mendiamkan kecurangan juga berlaku curang. Siapapun yang mendiamkan kejahatan juga melakukan kejahatan. Siapapun yang mendiamkan kekerasan sesungguhnya juga ikut melakukan kekerasan. Artinya kesadaran ini mulai nampak di seluruh rakyat kita, pendukung 01 dan 03. Di bawah kita sudah mulai komunikasi, kita sudah mulai ketemu. Hak angket sepertinya akan berjalan, dan itu adalah pilihan konstitusional. Hak angket itu adalah hak yang diberikan oleh konstitusi pada DPR, dan tidak boleh ada satu orang pun atau satu kekuatan pun yang melarang hak itu untuk digunakan oleh anggota DPR. Apapun kepentingannya, tidak boleh. Kalau dia coba melarang hak angket itu, artinya dia larang adalah digunakannya hak konstitusional. Apakah keinginan untuk mengajukan hak angket itu dari PDI Perjuangan sendiri akan disampaikan? Kalau sekarang sepertinya sudah jadi keinginan rakyat. Pas tanggal reses itu bukan masih sidang, Bang. Itu sangat teknis. Tapi kalau ditanya misalnya apakah kita siap mengajukan hak angket, sangat siap. Apakah rakyat juga setuju diajukan hak angket, sangat setuju. Apakah menggunakan hak angket itu sesuatu yang konstitusional, sangat konstitusional. Dan tidak boleh ada satu kekuatan pun yang menghambat konstitusi bergerak. Semalam Sekjen Nasdem bilang belum ada komunikasi resmi dengan kubu Mas Ganjar. Kalau persoalan resmi itu gimana sih? Harus bareng-bareng gitu loh. Enggak, ini dunia politik. Kita saling berkomunikasi di setiap levelnya kok. Jadi belum ada rencana untuk komunikasi secara formal kubu 1 dan 03? Sebenarnya yang penting itu komunikasinya. Formal atau tidak formal kan sangat teknis ya. Itu loh. Ada pandangan dari Majelis Kehormatan P3 bahwa hak angket yang diajukan ini rawan perpecahan gitu, Bang. Majelis Kehormatan ini Pak Zarkasih Nur itu memandang kalau misalnya hak angket itu lebih baik sudah ada jalurnya tapi tidak melalui DPR gitu. Seperti apa, Bang, tanggapannya dari P3 ini, Bang? Hak angket cuma lewat DPR, nggak ada lewat jalur lain. Nggak ada jalur lain. Kalau ada jalur lain tentang hak angket ya dia menyalahi konstitusi. Kalau dianggap memandang rawan perpecahan itu seperti apa, Bang? Enggak juga, ini kan persoalan bagaimana kita melihat kondisi ya. Dan saya lihat bahwa kecurangan itu kan rakyat sudah melihat sedemikian vulgarnya tuh. Ketika pulang dari TPS mulai bercerita satu dengan yang lain, ada begini loh, ada begini loh, ada begini. Masa sih? Iya, ada begini, ada begini. Dan rakyat semakin tersadarkan. Ini yang orang bilang, engkau bisa membohongi beberapa orang untuk beberapa waktu, tapi tidak akan pernah bisa membohongi semua orang untuk selamanya. Ya. Tapi lebih tegas P3 bilang malah belum mengambil keputusan, Bang, soal hak angket ini, Bang. Sebenarnya gimana, Bang? Yang jelas bahwa hak angket adalah hak konstitusional. Kalau DPR menggunakan hak konstitusionalnya, itu tidak bisa dipersalahkan. Bagaimana masing-masing orang di setiap partai berkomunikasi, saya percaya pada komunikasi sudah dibangun dalam kerjasama antar partai. Tapi yakin kuotanya itu akan terpenuhi, Bang? Karena kan ada kuota yang harus terpenuhi. Secara teknis gitu, Bang? Terpenuhi. PDIP nggak masalah kalau P3 misalnya nggak mendukung hak angket ini, Bang? Kalau kita yakin semuanya mendukung kok. Hanya memang sebagian sedang menghitung perolehan suaranya di pileg. Tapi semuanya mendukung. Ada kecurangan yang sangat vulgar yang dilihat oleh banyak orang. Terus kita mau memilih berdiam diri begitu? Nggak ada. Masifnya proses yang penuh dengan kecurangan ini tidak memberikan kita pilihan untuk berdiam diri, nggak ada. Kalau kita diamkan ini, jangan harapkan pemilu berikutnya akan lebih baik. Orang yang berkuasa dengan kecurangan akan mempertahankan kekuasaannya dengan kecurangan dan dengan kecurangan dan kecurangan. Orang yang berkuasa dengan kebohongan akan mempertahankannya dan kebohongan kedua, ketiga, keempat dan sebagainya. Sudah itu kok aturan alamnya. Tapi kalau objeknya angket ini ujungnya apa, pemakzulan Jokowi? Nggak ada yang bicara pemakzulan Jokowi, angketnya belum berproses kok. Tapi ujungnya kalau objek mana kita tahu? Kalau objeknya apa sebenarnya, Bang? Kalau kita kan mau KPU Bawaslu membongkar bukan eksekutif, Bang. Apa? Kalau Bawaslu KPU itu bukan eksekutif, jadi Iya, tapi kan ada banyak eksekutif lain yang terlibat juga toh. Dan biar bagaimanapun juga sebenarnya KPU dan Bawaslu itu adalah lembaga negara. Hak angket ini bisa menyentuh siapapun. Itu selama dia lembaga negara dan menggunakan uang negara. Kenapa? APBN-nya kan DPR yang rumuskan. DPR itu punya satu tugas, namanya melakukan pengawasan. Apa yang diawasi? Pertama, undang-undang yang dia putuskan. Dia harus awasi dalam pelaksanaan undang-undang itu ada kesalahan, kelalaian, penyimpangan atau tidak. Kedua, apa yang diawasi? Budget, anggaran. Kenapa dia yang buat? Dia harus mengawasi produk yang dia buat. Jadi termasuk Presiden dan Kementerian Pertahanan dalam hal ini. Loh, semua yang menggunakan APBN berhak diawasi oleh DPR dong. Gimana? Masa kita buat APBN lalu kita cuek-cuek aja?
Bang, Pak Andi Malarangeng kan Demokrat bilang, ini kan dia baru masuk ke pemerintahan ya, dibilang kalau ada partai politik yang koalisi tapi bersikap seperti oposisi, ini menyindir siapa sih Bang? Abang Tahu yang dimalangi lah masa buat. Wah. Banyak orang yang ragu apakah betul hak angket ini bisa berjalan dengan baik karena lantaran ada rangkulan-rangkulan politik yang sudah mulai dikerjakan oleh pihak-pihak dari kubu 02 maupun juga Presiden Joko Widodo dengan menawarkan seperti posisi-posisi kementerian, termasuk kemarin adanya pertemuan antara Prabowo dengan Surya Paloh yang dijanjikan kurang lebih 2 menteri kalau nggak salah. Kemudian ada juga isu yang beredar liar, PDI Perjuangan ditawarin 4 kursi menteri, salah satunya untuk Ganjar Pranowo sebagai menteri dalam negeri ya. Jadi kalau lihat situasi seperti ini, bisa jadi hak angket itu tidak akan lanjut gitu ya. Yakin hak angket tak berlanjut, Wakil Ketua Umum Gerindra 70% anggota DPR sudah move on. Ya, oke ya. Jadi mungkin iya gitu ya, tidak akan berlanjut. Tapi coba kita lihat dulu nanti ke depan apakah seperti apa ini hak angket ini ya. Kalau lihat situasi sekarang ya mungkin barangkali agak susah gitu ya. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman memprediksi rencana hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pilpres 2024 di DPR tidak akan terwujud. Sebab menurut dia 70% anggota DPR sudah tidak ingin membicarakan lagi tentang Pilpres 2024 atau dalam kata lain sudah move on. Sebagian besar, mungkin ada 70% sudah move on. Yang lainnya apa enggak bersikap menolak juga soal persatuan ini. Tapi sudahlah, pemilu mau apa lagi, angket-angket. Bahasanya begitu tuh, sudah capek kita semua, lelah pemilu kemarin itu, kata Habibur Rahman di kompleks parlemen. Oke, jadi Habibur Rahman mengatakan bahwa dia mengaku mengetahui itu setelah kerap berbicara ringan ya dengan sesama anggota DPR lintas fraksi partai politik. Menurut dia, sebagian anggota DPR anggap pemilu 2024 sudah selesai dilihat dari hasil rekapitulasi suara oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Nah, kita sekarang fokus punya agenda-agenda yang penting di depan mata, jadi sudah pada move on. Tapi nggak tahu nanti di pimpinan partai masing-masing, ucap dia. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI ini juga meyakini angket sengketa Pilpres 2024 yang diajukan kubu pasangan calon nomor urut 1 Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, dan paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD ke Mahkamah Konstitusi (MK) akan selesai dan tidak berlarut-larut. Ia yakin putusan Mahkamah Konstitusi tidak akan mengubah hasil keputusannya tidak akan mengubah hasil Pilpres 2024. 2-3 minggu ini MK akan selesai ya. Nggak akan mungkin ada pertikaian yang berlarut-larut lah, kata dia. Adapun kubu Anies Muhaimin mengajukan gugatan sengketa Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi pada Kamis 21 Maret 2024. Sementara itu, kubu pasangan paslon Ganjar Mahfud direncanakan mendaftarkan gugatan pada hari Sabtu kemarin. Mungkin sudah kali ya. Baik, kita belum tahu itu. Nah, tapi ada juga sebuah pernyataan bahwa kita tunggu saja karena yakin parpol pengusung bakal gulirkan hak angket Ganjar, tinggal proses administrasi. Ya, nggak tahu beritanya kemarin sudah jalan apa belum ya. Ini adalah versi berita lama ya yang disampaikan kembali.
Oke, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo meyakini partai politik pengusungnya berada di parlemen, yakni PDI Perjuangan dan partai politik pasti.